Rois Syura PBNU Gus Baha bin Nyai Yuhanid binti Nyai Fatimah binti Nyai Hafsah binti Kiai Maksum bin Kiai Soleh bin Asnawi Sepuh binti Nyai Mujiroh binti Nyai Ulfiah binti Mbah Mutamakin bin Sumonegoro bin Sumoningrat bin Hadi Wijoyo alias Joko Tingkir bin Sunan Pengging bin Pamundayan bin Brawijaya 5. Ojo kalah karo Gusalia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Teng ngersane para kasepuhan, para ulama, para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus keluarga besar Kiai Haji Ahmad Nafi. Teng mriki wonten Kiai Haji Ulin Nuha, Kiai Haji Zaki, wonten Kiai Haji Najib, wonten Gus Rozak, Gus Nazif sedanten ingkang kula hormati. Niki masih sesuai kaidah. Saya itu jarang miyos kecuali kalah sepuh. Jadi yang ingin ngundang saya harus pernah sepuh, baik itu nyata maupun ngaku-ngaku nih. Kalau Mas Nadif itu nyata, karena Mas Nadif niku nak saking nasabe piyambak niku bin Mujib, terus gak ada Ibu Azizah binti Asnawi Raden. Tapi sakjane sepuh kula turunane Mbak Asnawi sepuh. Tapi nggih pernah ngalah nih, pun ngalah nih. Ngeten dados kula sangat pengenang kalian Mbak Nafek. 3 tahun sebelum wafat saya sering ditimbali diminta ngisi teng Matoliul Falah. Saya masih ingat betul ketika niku kula menolak karena unsur sopan. Sudah ada Mas Nazif, sudah ada guru-guru yang lain. Terus beliau ngendikan begini, "Hak kowe ora dulure Kak Sahal tok ya dulurku." Saya masih ingat kalimat itu. Karena memang setahu saya buyut saya kandung namanya Sofia. Sofia itu mbaknya Mbah Badiah. Mbah Badiah itu ibunya Kiai Sahal Mahfud. Sehingga setahu saya ya saya di sini itu karena keluarga Mbah Sahal dari Nyai Badiah. Akhirnya Mbah Nafek menunjukkan silsilah saya karena Mbah Sofia punya ibu namanya Hafsah. Hafsah punya abah namanya Maksum. Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh punya ibu namanya Mbah Jiroh, Mbah Godek, terus binti napa? Mutamakin. Artinya kula kalian Mbah Nafek ini sami-sami dzurriyahe sinten? Mbah Mutamakin. Akhirnya kula purun mucal teng Matolek, tapi disiasati kersane mboten sering, pokoke setahun pisan ping kalih kadang ngisi teng akhir sana niku nuwun kompromi. Di Basahal saya ngajar usul fikih di Ma'had Ali karena nggih nderekaken Lek Rozin, nderekaken utamanipun Bunyai Nafis. Kalau mriki namung badhe matur bahwa khazanah Islam, pilihan-pilihan ibadah kados Mbah Nafek niku kathah sanget. Kula nu mboten nate gadah kenangan kalian Mbah Nafek kecuali guyon. Tong putih mawon nggih guyon. Bapak kula nggih tong putih mawon guyon. Manhaji nggih dados ibadah. Serius nggih wonten manhaji. Kula gadah sekian bukti riwayat teng Ihya niku wonten riwayat inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Nah, riwayat teng kitab Hilyatul Auliya ditambahi inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al malaul a'la kauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umat-umat pilihane Allah iku umat sing nak guyu iku banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Terus Mas Nazif nak guyu banter, senajan to ora dadi menteri agama. Saking syukure. Sause radido mutung perkara menteri agama niku kula teng putih-putih cerita. Termasuk teng ngarepe Pak Said Akil. Semua kita ini membantu Indonesia. Terus apa artinya menteri pertanian kalau petani tidak nanam nopo pangan? Artinya ketahanan pangan ini karena petani nandur pari nopo karena menteri pertanian? Karena petani nandur nopo? Keberlangsungan agama ini karena kiai gelem mulang apa karena menteri agama?
Jadi justru berharap menteri itu kan menggantungkan agama pada menteri. Agama ini sudah jalan, bahkan sebelum ada negara ini agama sudah jalan. Artinya semua kita ini bantu keberlangsungan agama, tata pangan, juga menteri pertahanan. Orang tidak konflik itu karena menteri pertahanan apa nasihat kon ngalah, kon ngempet. Kita tidak konflik karena nasihat leluhur kon ngalah kan apa ngempet wal kadzimin. Jadi kontribusi kultur pada negara ini luar biasa. Lalu kultur yang sudah ada ini oleh negara dimanage, ada menterinya, ada ketuanya. Tapi sebetulnya ini itu tidak mengalahkan jasa masyarakat. Nah, bila perlu diarani masyarakat. Artinya mulai riyen niku Nabi cara menanamkan kita itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita stabil karena kita punya mental wal afina anin nas, nara cocok ngempet. Kita punya ketahanan pangan karena para petani nanam padi. Keberlangsungan agama karena yang alim gelem mulang. Nah contoh dipaksa kon sak jam setengah. Nah, kita terbiasa sudah melakukan kebaikan karena perintah Allah dan Rasul. Lalu negara modern bikin otoritas. Ini menteri agama, ini menteri pertahanan, menteri apa. Itu bawaan modern. Tapi kalau bawaan agama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Terus nah, pilihan-pilihan kados Mbah Nafek ceria itu banyak ulama dulu yang kalau tidak guyon, tidak rileks itu malu sama Allah. Kok koyok gak ridho. Misalnya saya dikasih rumah Mas Nadif gratisan, dikai mangan, terus mangan mbek merengut. Kira-kira sing ngekeki mangkel to ora? Kok koyok ora pati matur nuwun kan ngoten. Tapi nak manganku mbek seneng ning omah kita seneng, sing ngekeki kan ya seneng. Lah orang gak banafek itu guyon terus karena untuk menjadi khiyari ummati kata Rasulullah, untuk menjadi umat pilihanku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi nak guyu banter-banter saking yakine rahmate Allah. Tapi wonten syarat kedua, waya beku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak bengi kudu nangis. Pas dhewean ning ngarepe pangeran. Aja kaya sakniki ning ngarepe wong akeh nangis bareng disangoni ning kamar guyu. Niku ora di masalah secara sanad agak masalah niku. Niku secara sanad. Niku mboten nyindir sinten-sinten nggih biasa mawon. Terus jadi ada sekian manhaj ya. Kalau saya katakan teori kok mereka orang liberal, jadi kita arani manhaj. Jadi manhaj itu gimana nih rodok teori. Ada sekian manhaji, orang-orang soleh dulu jadi wali itu barokahnya seneng. Nah caranya seneng gimana? Satu pakai ilmu hakikat. Ilmu hakikat bahwa alam raya ini pun dikersakno pengenan pun ngeten iki. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli napa an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Teori hakikat kedua adalah sifat Allah itu pasti mu'athirah. Sifat Allah itu pasti aktif. Kalau sifat Allah pasti aktif, pasti objeknya itu otomatis aktif. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Wa annahu lan satemne Allah taala iku adhaka, iku maringi iso guyu sapa Allah. Dadi donya mbok ruweta kaya apa, niku wong tetep iso guyu karena Allah kalau punya sifat pasti nafidzah. Misalnya Allah punya sifat ar-razzaq, mesti orang berstatus marzuk dapat rezeki. Makanya banyak ulama yang nggak suka mikir detail-detail. Saya termasuk kiai yang nggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya al-hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumil kiamat. Sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Basahal, ditinggal Badolah, ditinggal Mutamakin. Agama tetap jalan. Senajan to sing mimpin nggih Mas Nadif kula bareng ngeten iki paham. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah al-hadi. Allah kalau Allah al-hadi pasti masyarakat menjadi al-mahdiyin yang mendapat petun karena sifat Allah nafidzah mu'athirah. Jadi rasa pikir nemen-nemen donya. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturane udah tadbir, dak ninggale sira at-tadbir ngatur donya. Sama koma bihi ghairu kala tukim bihi nafsak. Dunia wis diurusi pangeran kira sama melo-melo.
Akhirnya kata mantu dablek gitu mriki niki lha ini terus. Terus kendablekan Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi da'it tadbir kon donya iki kan apa? Ngembarno. Saya gak ada cerita. Nah, Mbak Nafek termasuk tiang sing mboten kersa mikir serius-serius. Angger pek kula nggih guyon. Bapak kula Kiai Nur Salim muridipun Badolah niku nggih guyon ngantos sampai kapundhut terus guyon. Umar bin Abdul Aziz badhe kapundhut terus guyon. Lapo aku mbok tangisi? Lah jenengan badhe mati. Lah memang nak mati memordi. Ila khairi madhubin ilah. Ke zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju yaitu Allah Arhamur Rahimin. Mbek kowe tambah ruwet. Jadi serilek itu lama dulu. Memang aku nak mati memordi. Coba kalau sampean mati itu kemana? Ke zat Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahmanur Rahim. Arhamur Rahimin khairul ghafirin. Semuanya yang terbaik. Jadi santai mau nomor bin Abdul Aziz sudah mati. Nah, sampai mesti gak wani itu bagian dari kaifiyah muamalah ma Allah dengan cara yang elegan yaitu ceria. Jadi pilihan Mbah Nafek seperti itu. Saya senang sekali sama beliau. Saya sering guyon. Tapi guyon yang karena min saati napa? Min saati rahmatillah. Kalau terus akan. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyu. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafidah, pasti mu'athirah. Sebab itu wong sumpah kaya apa? Kata jenengan kabeh saya yakin sing gak ada utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep guyu. Bahkan cerita diamuk bojone mbek kancane ya guyu. Padahal pas ning omah ya wedi tenan, tapi kok cerita kancane iku ya guyu. Wah mau piring dibuang seru yakin deh. Iku pas dibanting piringnya ya susah. Paling kejadiannya 5 menit. Cerita mbek kancane berjam-jam. Wah bojoku nek ngamuk jos. Piring dibuang pokoke hebat. Guyu. Akeh diguyu mbek susahe. Terus sing sitok nambah yo, nak bojoku gak ngono. Nak mangkel minggat. Wah akhirnya guyon. Iku saking hebate Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sekali punya sifatun nafidzah. Sehingga dirinya al-hadi maka hidayat ini akan ada ila yaumil qiyamah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Itu banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abamu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdul bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput, terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda, penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayu, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh iya. Fa ummatu Muhammad a'dhamu minal ghuna. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, kaya iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap enggak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudayyi Allah khilafatahu wala dinahu wala kada wa kada. Allah tidak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif. Coba jangan pirsa kan, agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin, nggih jalan. Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo wis alim keramat, nasabe nggih top. Saiki disaingi mudin panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama jalan. Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidzah, pasti mu'athirah. Tetes kula suwun manhat kados Nafek ceria apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkaifiah. Termasuk thariqah. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune, nggih saya ulang lagi sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al Asqalani
seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah, tentu ekspresi enak itu ya guyon, ceria. Wong muni Islam ku enak wong mbek merengut, itu kan malaikat gak ngandel iki. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok grem. Mulane kula yakin Mbah Nafi niku para pangeran barokah ceria. Zaman sahabat itu mun kathah fitnah. Ketika konflik Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Talik itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu sorof termasuk mubalaghah. Mithaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Talik itu dari kata talaqatul wajhi atau talqatul wajhi itu ceria. Mithaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak kowe sampe nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji kuwi sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Kulo cek eling. Poh mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Mergo nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Dadi wong kudu seneng. Mulane tiyang-tiyang toreko ijazahu ala dzikrillah tatmainnul qulub, kudu seneng. Bahkan kalau nate maos riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farahil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farahil mukmin. Senenge tiyang napa? Wong nak seneng ku rido mek kodok-kodok. Seneng macam-macam, ana sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ana sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya. Terus niki kula ngerasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula Ahad kemarin itu pas khole saya Hamzah Sato sidang. Biasanya sing ngisi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula Ahad kula tunda Ahad. Kalau terangno silsilah sanad kula. Nggih sanate wong sak Indonesia niku sami. Misale Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Lirboyo. 4 tahun beliau di Lirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibu Ya Natib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan. Pun terus ngantos Syekh Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ampun Imam Syafi'i niku gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi', boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kau pangeran kalau ngaji Gus Bang, sing terus aku kan akan ngapal ora iso. Ada Mustafa ngapal dhewe lali boten malah repot. Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga, riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Sayyid Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Tahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli nggih ngaos Mbah Hasyim Asy'ari, nggih sami terus Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan.
Mbah Khalil ngaos teng pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dzar, tapi mboten marangin Syekh Abdul Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad, Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil ketemu di Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane nek waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang liwati Syekh Bakir ya. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustofa. Ucul sitok iki betul. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti cerita bapak kula cerita. Syekh Bakir ku ndak, jenengan kok. Aku tahu ketemu dari bapak. Itulah cerita kula. Data sanad itu sama. Terus yang akad ini kula ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasane riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing mau hasanah nggih kula. Biasane niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kula, terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki gitu. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Said Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake jenenge Said Umar. Senengnya ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento. Cara gojlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Said Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah itu binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi nopo muhafadzah. Jadi pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham ya? Korbane ke pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal loh. Lah ruhen rapal ramunggah kok di sekolah. Dari ada Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ya ramunggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garo Baziber ngelahirno Mbah Mun. Nah, kula gadah buyut adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Mat. Terus ngelahirno Mbah Afif terus dugi Lukman. Terus lah Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah sing Zedan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin Nabatul Lepat itu Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Tahlan. Terus mbah-mbah ini muridnya Sayyid Zaini Tahlan. Akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putu ini Sayyid Zaini Tahlan. Nah ini mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu kapundhut. Niku ninggal lari alit namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir, Mbah Munawir Kerapian itu. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan diketotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Badimyati tadi dibawa ke Jogja. Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong hafal Quran, iso sapa. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan, teng Budi. Betengan, teng Demak. Terus dia anak jenenge Ki Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahfud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong jauh edan kepengen tok sanad kok Bang. Remantune Ki Harir niku yang tiang-tiang kitab standar. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Iing gitu. Gus Iing. Sono putune Baziber namanya Alawi. Misanane Lukman nama minduane. Jadi putu-putune Baziber gentok putu-putune napa? Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu. Terus wonten sing minduane bojo kula, padha sedo kiri Carum. Ya mantune Pak Harir. Terus ben sampean roh sana. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan, termasuk keluarga kula nggih besanan Mbah Mat Sarang.
Aku ya rasa harap besanan, mari ngelak-ngelak Ibam besok senengane kok GR. So iki cerita. Senengane kok GR biasa wae. Ben dia ngertos silsilah. Mergo wong nak ora silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhirnya sidik-sidik muni sunnah Rasul. Ora apa. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fa sayhuru setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mau kita niati suronan, khutbah yang paksa nih. Tapi kalau berkata mitab nih, mungkin kalau ngaji tak cukup. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama, mulai guru-guru saya sampai Rasulullah, itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Mungkulon bolak-balik ngaketno bocah, anak wong abangan, bapaknya teko tegani kula. Ngapunten Gus, mungkin akate jam 09.00. Kok sakit? Nah mungkin batu dur dangdutan. Nah terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku terus. Gak kurang ajar tapi. Wis terang-terangan kok bar dhuwur niku. Kula teko iso ono sistem macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam Mus. Cara Mustofa Roy astagfirullah. Lah kula ya ora ro makam kula pangeran ya ora ro. Wong nak kekhusyukan wiridane iku salah. Mustofa sering kula ana wong khusuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga kia. Ya iki wiridane ngene zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Ini sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka iki neraka. Sampai akhirnya mau kiai itu astagfirullah. Berarti kalau goblok tenanan. Yang teko ning acara barang kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan itu subhanallah wiridan kok apa? Neraka iki neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan neraka zaman rusak zaman wiridan subhanallah alhamdulillah wiridan neraka zaman rusak. Ora ono sing kena dinut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah. Jadi wong nek ekstremen malah wiridane keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye tak. Nah tak ono Mustofa terus ora tak ulang kula wiridane ngono iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrem. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Wis sedengan sak kula iku nak kepindhiru sak kula sedengan. Ya orang alim ora bodoh. Nah, kowe iku wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wae meneng ae. Intine kabeh butuh proses. Kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge akhwal. Jadi hukum ya tetap nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi akhwal. Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakeki Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener, biasa heroik, biasa ngekei. Yes, kuwi terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng dia. Yes kudumu jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubuhum sing diapi-api. Jadi wong iku lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lah nek nuruti ngaji tengene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tauhid, Indonesia sudah penuh dengan maksiat.
sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud tuh boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamis shalat wa ita'iz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan iku sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Ya sowan kiai, CSR ya dikira pondok mbek masjid. Proposale ya bek ya kok masjid kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat ya. Lah nek kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya keliru, wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lha ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge rugi nang takoki wong iku jenenge rugi. Lha wong apik ta elek? Allah ora majibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibno aku nak nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge rugi. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Soleh. Layak dibunuh apa enggak? Nah itu memaksakan takalluf. Apa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kalau nggak ada sanad sange bapak kulo, Kiai Nur Salim, bapak kulo itu tukang tirakat sini Mbah Nur Sam sange bapak. Di Durian bapak kulo ngaji kalian buyut sange ibu kulo ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus satu terusnya ngantos dugi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean kudu ngerti, ono tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ora ana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhail bin Amr. Ngono diwakili jeneng Suhail. Ya, iku ngono tenan, sampeyan ora dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah jadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nah nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu. Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yo muni yo. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu. Ya mau jare ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi jawab tenang bala, iya aku ya Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka yang salah, kita yang falima tu tidak niatalana. Kenapa engkau menghinakan kita? Mau sampai umroh rasi itu, cek perjanjian yang rugekno gitu. Dia tuh terserah Rasulullah tuh jadi bulan kali. Iya aku jadi Rasulullah. Terus Nabi sih jawab, ya aku Rasulullah. Wala yudai anillahu abadan. Orang bakal Allah nyanyi aku, aku kekasih. Umar gak marahnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kowe cek yakin lah iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya gua apa? Rasulullah ya cek Rasulullah. Aku ya yakin ada ini Rasulullah. Abu Bakar jawab ya sambil wala yudai Allahu abadan. Dia ini ora bakal disia-sia pangeran. Nah pas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngembarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhail bin Amr itu dua anak Abu Jantal. Sinten? Abu Jantal itu dekne Islam di penjara, napa diborgol ambek wong kafir. Niku melaku ngesot Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mohon berboleh ditaleni terus dari Suhail bin Amr
Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jahal nangis, terimalah ya Rasulullah, saya sebagai orang Islam. Nabi ku nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramentolo delok ora Abu Jahal. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar Sidin Umar ku lucu. Jare Umar ngenang susul Fatih, sulhul Hudaybiyah. Abu Jahal tak parah. Pedangku ku tak pasno tangan tengene. Nak menawa dekne buter kesebaca bapake. Dadi Abu Jahal ku anake sinten? Suhail. Dadi Suhail bin Amr iki anak sinten? Abu Jahal. Jadi Umar wis ana Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Morak-marak Abu Jahal ngekeki isyarah pedange kon njupuk, kon baca apa? Mulane barang wis Mekah menang, kabeh menang, Abu Jahal ngerah Umar cek eling. Kuwi pasti ku goblok temen kok baca bapakku. Akhirnya Abu Jahal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yo nangis. Ketika ada perdebatan itu, terus Kanjeng Nabi menghentikan ngene tok. Maru marah agama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa, teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham? Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nate penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nate urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anake do prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne yo akeh. Mergo agama iku ora perlu digawe bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santai-santai tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya anut. Kok penak? Kiai ini atur dulu, santrinya yang meyakini nak boleh haram. Jadi kayak santri kan biasa, kiai ini tukang proposal, rodok syubhat politik, santrinya yakin nak syubhat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engkau hasilnya bangunan pondok santrinya malah ngenggoni ya serapopo. Pokoknya agama itu penak ngono ae kok repot. Paham tak maksudnya? Kok Mustafa iki yo kadang mamang mbek Mas Rum tapi yo mora-moro. Jadi agama iku unik, wis kliru-kliru sithik pokoke mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter-presenter di TV, ayo Pak Quraisy siap maca tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustafa nggih kalau ajnabiyah kumpul wong lanang. Haram. Haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kaum Mustafa apa Pak Quraisy. Pak Quraisy. Tadi semebare tafsir lewat sing ngaramno ta lewat sing ora muni haram. Lu jawab mesti kita ora gelem jawab. Kowe aja muni halal, wis pokoke menengae ngono ae. Wong kowe menengae lah tetep darani haram. Sing muni haram yo ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir iki. Jadi agama iku unik. Kunane kuna agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe-sampe. Kula ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki yo payu. Sing ra tau misa tawaduk ra payu. Ora mesti. Wong pangeran sing ngatur ki apa? Begini, kecil saya itu sering sowan Pak Hamid karena memang sepupu mbah saya. Dalam catatan nasab mbah saya kandung namanya Fatimah binti Khalid bin Umar. Tapi sepuh-sepuh namanya tidak Khalid tapi Idris. Kayak Mbah Hamid ini nama kecilnya itu Abdul Mukti. Jadi di keluarga saya biasa ganti nama. Dulu kecil saya orang manggil Udin. Jadi kok bakul bakso. Lama-lama setelah agak-agak alim tuh Bamun manggil saya itu Bahauwah dulu. Saya pernah diganti Bamun Bahauwah. Lama-lama mungkin terlalu sakral terus tengah-tengah itu Bahaudin. Begini, dulu saya pernah cita-cita jadi wali karena punya penambah wali. Karena kecil saya itu sering dijak sowan Pak Hamid. Setelah agak besar kok prosedurnya kok agak sulit gitu. Terus jadi tidak ingin. Tapi tadi kata Gus Zofur, sementing pernah nempati tempat yang dipakai wali. Tempat ini pernah dipakai Mbah Hamid. Insya Allah nasib kita kayak Nabi Zakaria. Karena takbirnya hunalika di tempat itu. Begini, jadi saya akhirnya nekuni ilmu itu di sarang. Yang jelas begini, sebelum hadirin tahu banyak, tradisi keluarga saya itu menghafal Quran.
Dulu bapak saya Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh setiap kesini itu diminta Pak Hamid baca Quran di kamarnya. Jadi bapak saya itu kecelok ponakan mantu. Saya dengan Mbah Hamid itu nasibnya sama. Jadi Mbah Umar itu punya istri namanya Maimunah, itu mbak kandungnya Mbah Bedowi. Sama seperti Mas Arwani, semua yang di sini itu keluarga semua, keluarga Lasem. Tapi ke sini tidak penjajah karena Mbah Kusairi ya sudah di sini. Tidak kok terjun bebas, tidak ada yang bawa itu. Saya teruskan, cita-cita kecil saya itu ingin jadi wali. Lama-lama kok syaratnya itu repot. Karena idola saya itu Mbah Hamid Pasuruan, kebetulan wali yang jalur sulit. Kalau wali jalur jadab itu gampang, ibu-ibu rada aneh-aneh itu clear sudah. Itu lebih gampang. Itu. Tapi Mbah Hamid ini kan ma'ruf bil ilmi karena beliau pernah ngaji di Mbah Khalil Harun di Kasingan, tapi gak lama, yang paling lama di Mbah Dimyati Termas. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Dimyati Termas, bareng Mbah Ali Maksum, bareng Mbah saya, Mbah Sidik, terus bareng banyak. Kita tahu Mbah Dimyati Termas adalah adik kandung Kiai Mahfud At-Turmusi. Kiai Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Abdul Manan ini adalah awaluman lazama min ahli Jawa, mulazamah di Sayyid Az-Zabidi, Sahibul Ithaf, yang mengarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu murid mulazimnya itu orang Jawa, namanya Abdul Manan. Terus beliau punya anak namanya Abdullah, punya anak Mbah Mahfud, yang pada akhirnya jadi gurunya Mbah Hasim Jabah Asy'ari. Mbah Mahfud ketika di Jawa, memang cerita wali itu syaratnya harus cerita grup. Ada grup WA wali itu ada, mulai dulu itu ada. Jadi wali itu syaratnya harus punya grup. Karena untuk legalitas wali itu harus disahkan wali. Nggak boleh wali diangkat menteri agama, Gus ya. Nggak boleh, Gus. Kata beliau nggak boleh wali diangkat menteri agama. Yang angkat harus ketua wali. Ini Gus Ali seneng kalau nggak boleh. Jadi harus punya grup. Kenapa harus punya grup? Karena syarat kebenaran itu harus disepakati, harus konsensus bena ahlil haq. Kalau NU menamakan ahwa ahlul halli wal aqdi. Kenapa demikian? Ada standarnya. Dulu Kiai Hamid itu ma'ruf ngaji badim itu malah kitab Jamul Jami', kitab paling ruwet. Makanya alhamdulillah nggak banyak peminatnya. Karena sesuatu yang ruwet nggak perlu diteruskan. Jamul Jami' itu kitab yang saya dulu pernah ngaji Mbah Mun, abahnya Gus Zofur itu khatam. Itu ngaji itu lama sekali karena memang nggak bisa cepet-cepet karena memang harus mikir. Setelah saya ngaji Jamul Jami', ngaji Lubil Usul, karena Kiai Mahfud itu al-usuli. Nah ini kaitannya dengan kewalian Pak Hamid. Nanti kamu bisa daftar lewat jalur ini, jalur saya ini nanti. Kitab Usul Fiqih adalah sebetulnya kitab yang memudahkan kita jadi wali. Meskipun pelajarannya susahnya minta ampun. Kenapa demikian? Karena usul fikih itu yang memberi ruang bahwa qutbu hadaddin adalah al-istildad bil mubahat. Pada akhirnya poros utama agama ini adalah orang-orang soleh itu nikmati ma'abahahu, sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ya janggal, Mbah Mun itu kalau ketemu bapak saya itu ya guyon terus. Kiai Hamid di Lasem sama Singat kalau ketemu keluarganya sering guyon di ruang tengah itu di Pondok Fakhriyah. Karena mbah saya itu sepupu beliau. Dulu saya janggal sampai Mondok Sarang ya semua ulama kalau ketemu pasti guyon. Ternyata memang menurut pandangan usul fikih hukum mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mubah itu maknanya bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Padahal dengan melakukan mubah seseorang pasti meninggalkan keharaman. Watarkul haram wajib, padahal meninggalkan barang haram itu wajib. Makanya rata-rata pondok-pondok salaf itu jarang santrinya diharamkan rokok, ngopi. Karena kalau kangkang itu ngopi terus rokokan dangak-dangak, itu artinya kan nikmati suasana pondok. Kayak apa kalau itu di bar itu, di kafe. Jadi itu bukan ngopi, itu tarkul haram. Nah, ini saya mohon yang kangkang kecil-kecil jadi wali lewat itu saja. Jika tidur itu ya wajib,
Karena dengan tidur kamu tidak bisa maling, tidak bisa dugem, tidak bisa ke kafe, tidak bisa di perapatan lihat wanita-wanita cantik. Jadi wan naumu ibaratun antar kilmaasi. Itu cara pandang usul fikih. Sehingga dengan cara pandang seperti ini Allah ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu tidur baik malam maupun siang dan baik subuh. Jadi cara pandang adalah al-manam itu tarkul ma'asi. Sehingga orang-orang usul fikih, makanya ketika Mbah Hamid terkenal wali, kemudian setelah saya besar tahu bahwa orang alim sampai bisa menerjemahkan menazamkan sulam taufik macam-macam lah. Yang saya kenang adalah saya ini itu, saya tak matur Mbak Idris, itu pernah Pak Alik saya. Saya ini apal diba, apal berjanji, apal burda. Itu juga karena bahasa kandung namanya Mbak Fatimah. Cung, Kak Hamid itu jadi wali, itu mergo apal burda, apal tiba. Karena saya masih ingin jadi wali, saya hafalkan. Akhirnya saya hafal. Saya tidak tahu ini kalau Gus Aziz ini hafal apa enggak. Padahal sarannya mantunya orang Islam harus hafal Gus. Ini kan. Jadi saya ini akhirnya saya hafal, sampai sekarang hafal. Tapi tidak untuk pidato, ya hafal saja. Kalau Pak Said Akil sirat hafal terus ngendikan terus kalau pidato. Katanya kalau nggak hafal nggak NU katanya. Begini, saya ini termasuk pengagum wali-wali alim. Mimbenihim tentu Mbah Hamid. Pertama Mbah Mun terkenal wali itu juga diantaranya yang memaklumatkan itu Mbah Hamid. Ini ini ada Mas Arwani. Ketika Pak D. Taifur sama Mbah Hamid sama keluarga, beliau memutuskan sudah saya hanya sama keluarga. Ketika ada tamu dilihat sama Pak D. Taifur, itu siapa? Itu Gus Mun. Mbah Hamid spontan ngindikan rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang Mbah Hamid spontan komentari Mbah Mun rojulun alimun waliwah. Semenjak itu orang ya sama lah seperti Mbah Hamid dulu. Mungkin sudah wali, tapi maklumatnya ketika Habib Ja'far bin Syekhon memaklumatkan bahwa akan datang seorang wali, terus yang datang ngaji Ihya itu Kiai Hamid. Nah ini nunggu pengumuman berikutnya. Tapi tadi Gus Gofur sudah mengumumkan Gus Ali datang, ini juga wali ya. Ini. Jadi, anggap saja ini penobatan. Cuma yang agak masalah ini kan Gus Gofur itu pernah putus sama Gus Ali. Mbah Mun saja manggil Gus Ali lek. Jadi ini kalau betul penobatan minal adna ilal a'la ini agak. Jadi ini tauliyatul adna lil a'la. Jadi ini agak masalah. Maka belum begitu sah ini nanti. Atau kalau sah ya tanpa penobatan itu memang sudah wali itu. Jadi ini. Begini, saya minta supaya pendaftaran wali itu lewat jalur ilmu saja. Saya punya sekian cara untuk Anda menjadi wali, dekat Allah, maksudnya wali itu dekat Allah. Tentu tidak akan sekali berbah Hamid, sudah itu tidak sopan, ingin sekali berbah Hamid itu tidak sopan. Jadi wali yang biasa-biasa saja. Saya pernah baca hadis di Musnad Ahmad. Suatu saat Rasulullah itu kelihatan ceria sekali. Oh, monggo ke Sidrar, monggo. Gimana ke Sidrar? Monggo. Saya teruskan ya. Saya itu punya tradisi kalau ngaji itu tak takriri, termasuk Ihya. Itu juga karena saya dengar kabar setelah Mbah Hamid ditermas, kitab yang beliau ji dengan Habib Ja'far bin Syekhon itu Ihya. Tentu ngajinya Mbah Hamid jangan bayangkan kayak kangkang. Dia ini maknani terus nulis itu mboten. Ini sudah muqabalah apa? Sudah perbandingan, bukan ngaji istifadah ndak. Begini. Yang memudahkan kita jadi wali adalah logika kita atau pikiran kita atau mindset kita itu ngikuti apa yang pernah digariskan Rasulullah SAW. Dan Anda jika melakukan itu pasti wali. Kenapa demikian? Karena begini teks hadisnya. Suatu saat Nabi itu kelihatan senang sekali, terus beliau ngendikan, ini ada di Musnad Ahmad. Absyiru ma'asyiral muslimin, innallaha ta'ala qad fataha lakum baban minas sama. Yaqulu absyiru ma'asyiral muslimin. Wahai orang-orang Islam, kamu harus senang. Karena innallaha ta'ala yubahi bikum al malaika. Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Kira-kira orang dibanggakan Allah itu wali apa enggak? Wali. Yaitu bahwa hadhil ummah, kata Allah,
umat ini, umatnya Rasulullah SAW itu berstatus addu faridotan wantazoru ukhra. Umatnya Nabi adalah umat yang sudah melakukan subuh terus nunggu datangnya zuhur. Setelah zuhur dilakukan nunggu datangnya asar begitu. Maka ketika Rasulullah SAW memuji hadil ummah, ini jalur wali lewat ilmu, itu umat ini distatuskan oleh Rasulullah itu apa? Fal mu'min baina hasanaten. Orang mukmin itu selalu diantara dua kebaikan. Hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziruha. Selalu dalam kebaikan yang sudah dilakukan, kayak tadi kita sholat subuh, kemudian kita menunggu sholat zuhur. Sehingga setiap saat kita mati, status kita adalah penunggu kebaikan. Jadi ini penting saya utarakan supaya orang mukmin selalu melakukan kebaikan dan menunggu akan melakukan kebaikan lagi. Sehingga safarnya begitu terus, perjalanannya begitu terus, dan itu bisa menjadi niat. Kemudian sebagian ulama ini dibabkan di bab niat. Kenapa orang di surga selamanya padahal amalnya berdurasi, amalnya terbatas. Misalnya kita masuk surga, amal kita paling banter kan 60 tahun, 80 tahun. Kenapa kita di surga abadal abad? Itu oleh ulama seperti Imam Suyuti dibabkan bab niat. Karena kita punya niat, punya komitmen. Lau isna abadal abad la amanna ya abadal abad. Lau syi'na abadal abad ya la sholaina abadal abad. Karena kita punya niat, andai kan kita hidup selamanya, kita akan iman selamanya. Andai kan kita hidup selamanya, kita akan sholat selamanya. Nah, kenapa orang kafir mu'adzab abadal abad padahal dia kafirnya juga terbatas? Karena di hati mereka kalau hidup terus ya akan begitu terus. Sehingga disebut itu dibabkan di bab apa nih? Niat. Nah, orang mukmin barokahnya ada istafet tadi, habis subuh ingin duhur, ingin asar. Selalu perjalanannya dari estafet melakukan kebaikan menuju estafet kebaikan yang lain. Makanya orang mukmin kata Rasulullah SAW, fal mu'min bina hasanaten, yaitu hasanatin qad qadoha wa hasanatin yantaziruha. Sehingga saya mohon sekali kalau jenengan sedang melakukan kebaikan harus langsung punya niat kebaikan yang lain, kebaikan yang lain. Makanya saya tetap berharap suatu saat setelah Mbah Hamid akan lahir wali baru, lahir wali. Ngenteni terus. Orang kudu kasil saiki ngenteni wae ben terus. Karena kalau kasil saiki malah ndak nganti ngenteni. Saya itu pernah kalah debat sama santri seumur-umur itu satu. Gus, jenengan sama saya itu masuknya surga cepat saya kan. Kenapa? Kata Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itu yang masuk surga itu yang masih mencari-cari. Kalau jenengan sudah ketemu itu enggak masuk hadis itu. Wah, kurang ajar betul itu orang itu. Jadi itu syaratnya harus masih mencari. Kalau sudah ketemu itu tidak masuk hadis itu karena sudah ada yaltamisu fihi ilman. Ini saya ijazahkan kepada Gus-Gus yang muda. Saya ngijazahi Mbak Idris nggak berani. Tak ijazahkan ini sama Gus Aziz. Mbah Hamid dulu masyhurnya itu supaya orang-orang tua ini yaltamisu fihi ilman. Itu yang orang-orang sepuh itu kalau sowan beliau disuruh ngapalkan Quran. Ada yang 2 tahun mati, 4 tahun mati. Sementing kata beliau, kata Mbah Hamid sini, sementing kowe nuju golek ilmu cum. Termasuk Pak De Bukhari yang orang lasem itu juga ngapalkan Quran. Ada yang 6 juz mati, 9 juz mati. Karena Mbah Hamid ingin semua orang itu yaltamisu fihi ilman, bahwa dalam kehidupan ini mencari-cari apa? Ilmu. Meskipun beliau tahu secara teori nggak sampai umurnya. Makanya kalau suwun yang sepuh-sepuh ini juga terus daftar wali nanti, terus belajar. Tapi jangan buku yang menyesatkan. Nah, kenapa begitu? Karena ulama dulu tuh ingin semua orang itu melakukan hasanatin qad qadoha wa hasanatin yang taziru. Tapi Rasulullah karena tahu kalau orang terlalu kepedean itu masalah. Terus Nabi juga ngendikan wal mu'min baina makhafaten. Orang mukmin dalam ketakutan dua. Yaitu baina ajalin qad madha la yadri mawahu qadin fihi, mawahu saniun fihi. Wa baina ajalin qad baqiya la yadri mawahu qadin fihi. Itu betapa Rasulullah itu jami'ul kalim. Orang yang kalau ngendikan itu mudah difahami. Tapi kamu jangan selalu gembira. Kamu itu punya 2 ketakutan, dihimpit 2 ketakutan. Yaitu ketakutan masa lalu kamu, yang kamu tidak tahu Allah akan memperlakukan kamu kayak apa. Dan ajal yang akan datang, kamu juga gak pernah tahu nanti kamu diperlakukan Allah kayak apa. Makanya terus ulama-ulama kalau ngarang itu biasanya dibabkan kitabul khaufi war roja. Jadi rojaknya karena al-mu'min baina hasanaten, yaitu hasanatin
qad qadaha wa hasanatin yantaziruha, tapi juga al mukmin baina makhafatain baina ajalin qad madha la yadri ma wallahu saniun fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri ma wallahu qadin fihi. Sehingga orang Islam semuanya stabil, ada khauf, ada raja. Dan itu lagi-lagi di kitab Ihya, kitab yang dimulazamai Mbah Mun, dimulazamai Mbah Hamid. Saya sampai sekarang masih terus belajar Ihya. Nak ra iso yo ngerpek. Saya sampai sekarang masih ngerpek kitab Ithaf itu. Karena saya punya Ihya itu 4 kalau nggak 5. Cetakan Toha Putra, DKI, Darul Hadis Al-Qahirah. Saya biasanya kalau kitab induk punya sampai 4 sampai 5. Nggak tahu kalau ibu induk nggak tahu itu punya, nggak tahu saya. Pokoknya kalau kitab induk itu saya punya sampai 4. Karena sering salah cetak. Kenapa dulu sering salah cetak begini? Kalau seorang ulama ngarang itu ditungguin muridnya. Imam Buaiti nulis, Imam Buzani nulis, Imam Robi nulis. Mungkin karena Imam Syafi'i ngendikan misalnya yas tasfid, mungkin yang satu nulis pakai sin, yang satu nulis pakai sod. Sehingga kitab sekecil takrib itu ada wafinu sotin gak ada. Nah, karena kalau sekarang kan enggak di komputer, kalau masternya sama ya sama. Terus kalau dulu enggak, wafi ba'din nusah gak ada, wafinu sotin gak ada, karena muridnya beda. Problemnya ya nanti kalau muridnya pas geloyor ya enggak karu-karuan. Makanya ada sanad, salah petik itu jadi mati. Ada santri yang nggak pati ngalim, kitabnya dia itu Hayatun Sauda Dawaun min Kulida. Jadi kelebihan titik. Akhirnya dia cari ular hitam, Hayat itu mana nih ular, Sauda itu hitam, Dawaun min Kulida, penyembuh dari segala penyakit. Karena kitabnya pakai titik 2, dia cari ular hitam. Kebetulan itu kobra. Ya dipatok mati. Ya sembuh betul, tidak sakit lagi. Ya, ya dia kitabnya dia itu Hayatun Sauda. Padahal yang benar itu Habbatun Sauda. Jadi kalau salah titik itu resikonya seperti itu. Jadi Habbatun Sauda, kitabnya dia Hayatun Sauda. Nah berikutnya ini mungkin yang terakhir, ini trik jadi wali. Yang mintorikil ilm, seorang lagi mintorikil ilm. Banyak kitab menjelaskan bahwa Abu Yazid Al-Bustami itu tanya, ya Allah, orang sehebat saya itu siapa? Karena beliau itu ahli ibadah. Sama Allah dijawab oleh Hatif ya tentu. Kamu tidak usah tanya caranya Allah jawab gimana. Tidak wali itu tetap nggak bisa tuh. Jadi wali dulu nanti tahu sendiri. Ditunjukin temannya yang pinggirnya itu loh, teman kamu yang tidur. Kenapa ya Allah? Ini orang sama saya husnudzon, tahu bahwa saya ini baik sekali, makanya ditinggal tidur. Kalau kamu ibadah terus, jadi ada gimananya gitu sama saya. Jadi kamu jadi wali yang jalur itu aja, yang apa? Ya husnudzon itu. Sampai di Ihya itu ada makalah begini. Suatu saat zaman kalau sudah rusak, itu hatta yakuna ahsana a'malihim an-naum. Sehingga ngamal terbaik mereka itu tidur. Kenapa demikian? Saya pernah belajar juga sama bapak. Kalau bapak guyon tuh gini. Kan di Hikam itu ada makalah gini. Manusia itu siapa? Kata Hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu man kanat mahasinuhu masawiyah, fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Terus tak tanya bapak, kalau niku Pak imam masjid sing istiqomah, ya apa istiqomah? Tapi ada kemungkinan yen ra kelas nak dimami wong liya. Sama sih itu. Imam masjid ning desa-desa itu istiqomah, kadang niate ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam karena sampai watuk, sampai pelo ora fase tetep mau digenti. Dalile saking istiqomah. Tapi kita kan ndak tahu mergo dididah wong liya apa enggak kan ndak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim, baik kan? Tapi akhirnya nggak sopan. Saya di atas Gus Zofur, di atas Gus Ali ini kan nggak sopan. Makanya tak jamin ini nggak lama-lama, karena nggak sopan itu nggak boleh lama-lama gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu pasti ada sisi. Itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu. Man kanat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas buruk. Coba kamu fikir itu bagus.
karena ngeringankan hisab. Tapi ono tangga lara ora iso nulung, ono wong macam-macam ora iso nulung. Padahal fakir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Engkok sugih, ya apik iso nulung wong macam-macam, tapi mesti ono sombonge ora tak tulung ora urip kono. Terus sampean takok, "Lah carane piye, Gus?" Wong aku ora gurumu kok takoki. Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus niru ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir bapak dapat ijazah dari Mbah Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani, itu masyhur itu saya Mbah Hamid. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah, maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma as'alaka bi abduka nabiyuka Muhammad wa asta'idzu bika masta'adza min habibuka nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia, karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol. Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita sama Allah ditakdir dicurigai maling, terus dipenjara. Di penjara tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya di penjara itu gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu nggak berani doa karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali itu efeknya punya istri cerewet kata Gus Zafur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali tadi saya bikin 3 tip, Gus Zafur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.